Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kota. Pengertian kota, kota didefinisikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang memiliki ciri sosial, seperti jumlah penduduk tinggi dan strata sosial ekonomi yang heterogen dengan corak yang materialitis. Berbeda dengan desa, kota memiliki kondisi fisik relatif lebih modern, seperti kondisi sarana dan prasarana jaringan transportasi yang kompleks, sektor pelayanan dan industri yang lebih dominan. Adapun ciri-ciri kota, yang pertama ciri-ciri sosial. Ciri-ciri kota dengan ciri-ciri sosial, yang pertama masyarakatnya heterogen, yang kedua bersifat individualistis dan materialistis, yang ketiga mata pencaharian non-agraris, yang keempat terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Norma-norma agama tidak begitu ketat. Yang kedua ada ciri-ciri fisik. Yang pertama, sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. Yang kedua, tempat parkir yang memadai. Yang ketiga, tempat rekreasi yang memadai. Dan yang keempat ada alun-alun. Yang terakhir ada gedung-gedung pemerintahan. Adapun klasifikasi kota, berdasarkan jumlah penduduk, kota kecil yaitu kota dengan jumlah penduduk antara 20.000 sampai dengan 50.000 jiwa. Kota sedang yaitu kota dengan jumlah penduduk antara 50.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Kota besar yaitu kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Sedangkan kota metropolitan yaitu kota dengan jumlah penduduk antara 1 juta sampai dengan 5 juta jiwa. Kota megapolitan yaitu kota dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Berdasarkan fungsi, kota itu ada kota pusat pemerintah, kota pusat kebudayaan, kota sebagai pusat kesehatan, dan kota pusat produksi. Berdasarkan tingkat perkembangan, yang pertama tingkat eopolis, yang kedua tingkat polis, yang ketiga tingkat metropolis, yang keempat tingkat megapolis, yang kelima tingkat trianapolis, dan yang keenam tingkat metropolis. Adapun potensi kota. Yang pertama, potensi politik, yaitu keberadaan aparatur kota yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat, termasuk partai politik dan lembaga-lembaga politik lainnya. Dan yang kedua, potensi budaya, ditandai dengan keberadaan sarana pendidikan dan kesenian yang memberi semangat dan gairah hidup bagi warga kota. Dan yang ketiga, potensi ekonomi, yang ditandai dengan terdapatnya fasilitas perekonomian seperti pasar, pusat pembelanjaan, bank, terus pusat permainan, kawasan industri, dan lain-lain. Yang keempat, potensi sosial, yaitu fasilitas yang dapat menimbulkan keserasian dan ketenangan hidup warga kota. Contohnya tempat ibadah, rumah sakit, tempat hiburan, badan atau yayasan sosial, dan yang terakhir organisasi sosial. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan kota, yang pertama kependudukan. Penduduk merupakan faktor yang dinamis, terutama jika ditinjau dari kuantitasnya. Sehubung dengan jumlah penduduk, ada dua hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kota, yaitu pertambahan alami dan tingkat urbanisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya berbagai fasilitas yang lebih lengkap daripada di desa. Yang kedua, makin sempitnya kepemilikan lahan di desa. Dan yang ketiga, kemajuan transportasi memacu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Di kota mudah mendapatkan pekerjaan meskipun dengan keterampilan terbatas. Adanya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat upah di kota dan desa itu lebih tinggi dibanding di desa kan. Ada yang kedua yaitu budaya. Faktor budaya berperan dalam perkembangan kota, yaitu tingkat kepandaian manusia dalam mengelola lingkungan kehidupannya. Faktor budaya yang menjadi tolok ukur perkembangan kota-kota adalah tingkat penguasaan teknologi. Perkembangan teknologi ikut menentukan perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, alam. Alam merupakan faktor yang relatif statis terhadap perkembangan kota, karena apabila ada perubahan ini berlangsung relatif lama. Sekian penjelasan dari saya.
Kalau kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.